Halo guys, kita main catur lagi nih ya. Kita lihat nih replaynya ya. Saya naik 1027, masih jauh sih. Tapi lumayan lah, saya ini menarik nih, ada yang menariknya nih. Tapi saya banyak tuh, ada blunder 2 ya, ada mistake 6. Kita lihatnya di sini ya. Jadi dimulai dari langkah pertama karena saya pegang beda putih. Saya maju ke E4 ya, ke C5 ya, kemudian saya masuk ke D4, kemudian saya kuda ke C3, pionnya makan pion saya di E4 ya. Oke, kemudian saya balas dengan kuda saya. Oke, dia akan pion yang ada di D4 ya, pion saya. Kemudian saya ancam dengan kuda. Nah, dia berkuat tuh. Saya coba ancam dengan pion saya. Wah, dia ternyata mengancam kuda saya tuh dengan gajahnya ya. Saya hindari itu ancamannya, kemudian pionnya menerabas masuk ya, kemudian saya makan nih dengan kuda saya, kemudian dia makan balik dengan gajahnya, saya makan balik lagi dengan gajah saya, kemudian pion dia maju ya, nah saya blokir dulu ya, ini kemudian terus ya, ini belum ada aksi makan memakan, hanya mengancam saja. Oke, saya posisikan seperti itu benteng saya supaya kalau gajah saya dimakan oleh pionnya dia, maka otomatis skak ya, checkmate. Oke. Nah, dia lindungi dulu rajanya ya. Saya coba ancam tuh posisi rajanya dia, tapi dia tahu ya, kemudian dia blokir. Nah, kemudian baru tadi saya makan ya pionnya ya. Nah, selanjutnya nih gajah saya dimakan sama kudanya dia ya. Kuda dia saya makan ya. Dia coba halangi ya gerak dari menteri saya. Oke, saya mundur. Dia coba ancam posisi raja saya. Kemudian saya coba berusaha untuk menjebak dia ya, tetapi sebenarnya dia tahu ya. Nah, dia makanya maju pionnya. Saya mundur kudanya. Benteng saya diancam dengan benteng dia. Nah, di sini mulai posisi saya sulit sekali ya, karena waktu saya sudah tinggal 4 menit lebih ya, dia masih 7 menit lebih. Jadi selisih waktu 3 menit lebih nih saya ruginya ya. Dan posisi saya sekarang kurang menguntungkan gitu. Nah, saya coba ancam menterinya. Wah, dia berani itu langsung dimakan pion yang melindungi raja saya. Nah, di sini dia lebih berani lagi ya, ngadu-ngadu. Sudah saya makan juga ya. Nah, mulai di sini dia ingin mengadu menterinya, tapi kan saya malas gitu ya. Nah, saya coba ancam kudanya saja deh, gitu kan. Nah, dia pergi dulu, kabur dulu. Nah, saya coba maju. Nah, di sini ada blunder saya nanti nih. Ada blunder saya. Coba berikutnya adalah, nah itu saya biarkan. Jadi saya majuin pion saya. Jadi saya mengorbankan benteng saya demi pion. Nah, inilah lucu banget kan. Nah, akhirnya saya dimengatakan posisi saya sekarang sudah lemah nih ya enggak. Setelah saya coba istilahnya apa, karena sudah tahu posisi kalah, waktu dan juga pasukan, saya coba masuk dengan lebih agresif, jadi nothing tulus aja deh gitu. Nah, dia mencoba
mengancam menteri saya masuk ke sana tuh. Nah, dia ingin habisin dulu pion saya nih. Saya manfaatkan kesempatan untuk masuk tuh si kuda saya, merangsek. Ya. Nah, di posisi ini dia sempat bingung tuh. Ya kan, coba skak dulu nih. Saya di-skak dulu sama dia ya. Oke. Nah, kemudian saya coba nih berlindung. Nah, dia tahu nih bahwa ternyata posisi rajanya dia terancam nih, makanya dia mundur, sekalian skak nih ke raja saya. Nah, kemudian saya lindungi dengan anak saya, dia tertarik untuk nyekak lagi nih. Nah, saya coba. Ini di sini lucu nih ya, berkali-kali dia nyekak saya nih. Satu, 2, 3. 3 kali ya. Dia mundur tuh ya untuk melindungi rajanya, dan saya masuk skak gitu ya. Bisa langsung disasar oleh menteri saya ya. Nah, di situ. Oke. Pilihan dia adalah rajanya harus ke yang hitam ya. Nah, di sini saya nggak mau ngadu lagi sama menterinya dia, ya kan, rugi kan, kita sudah kurang sumber daya nih. Saya makan kudanya. Nah, di sini udah lumayan agak imbang, meskipun karena dia benteng ya lebih unggul ya dibanding saya yang menterinya ditemanin kuda saja gitu. Nah, dia mengancam menteri saya. Saya coba di sini skak ster ya kan. Nah, karena di sini saya sudah merasa oke lah, saya berani nih kalau begini kan, ya sudah saya adu aja gitu. Nah, kemudian coba. Nah, di sini menarik nih teman-teman ya. Sebenarnya dia punya posisi yang bagus sekali untuk bisa mengalahkan saya dengan cepat. Pertama, waktu, lihat saya cuma tinggal 1 menit 26 detik, dia 5 menit 32 detik. Nah, makanya dia coba menyerang raja saya dulu ya, sambil mau menghabisin pion-pion saya tuh, ya kan. Nah, saya majuin pion saya, dia skak. Saya majuin raja saya, dia skak lagi. Saya majuin raja saya. Nah, pionnya dia maju nih, dia maju ya. Oke, di sini saya berpikir keras gimana caranya saya bisa tukar pion saya ya dengan menteri secepatnya gitu. Maka saya coba majukan pion saya. Nah, ini saya heran juga, tapi mungkin ya ada benar ya sih, dia nggak makan ya. Nah, kemudian dia ingin coba majukan pionnya dia. Nah, tapi kemudian saya maju pion saya, jadi selangkah lebih maju ketimbang pionnya dia ya. Nah, apa yang terjadi? Raja dia nggak bisa nih mendekati pion saya ya. Nah, dia mencoba rajanya mendekati, tapi sebetulnya itu nggak, malah menguntungkan buat saya sebenarnya. Raja ada di situ. Oke, kemudian raja saya gerakin supaya bisa masuk ke lebih dekat ke pion saya ya. Nah, di sini saya heran kenapa dia nggak ngancam raja saya nih, si bentengnya dia malah sibuk untuk mengganti pionnya dengan menteri gitu. Nah, saya ada peluang masuk ke yang hitam ya. Dari sini sudah posisi rajanya dia itu hanya bisa ke pojok ya, atau ke yang sebelahnya lagi yang hitam gitu ya, cuman di pojok lah gitu, di apa namanya, baris nomor 8 tuh. Nah, ini coba maju nih ya, saya sudah lihat 1 langkah lagi dia akan jadi menteri, tapi kemudian saya coba maju lagi dengan mengancam, jadi skak ya, tuh skak kan ya. Raja ini terpaksa dia harus ke pojok atau ke yang hitam itu gitu. Nah, yang anehnya dia malah ke pojok gitu. Lihat tuh,
malah ke pojok, yaitu kesempatan emas buat saya, ya kan? Kesempatan emas saya untuk kemudian saya makan dulu pionnya oleh raja saya. Nah di sini dia keburu nih, jadi menteri itu, ya kan? Keburu nih keren banget nih. Dan dia sekaligus melindungi pionnya. Bayangkan teman-teman, di sini waktu saya tinggal 51 detik lagi. Nah di sini kayaknya dia melakukan blunder. Nah, ketika rajanya saya geser, ya dia mencoba nih skak saya. Nah saya makan deh anaknya dia kan. Nah di posisi ini harusnya dia itu misalnya ya ke E8 gitu, tapi ini enggak. Karena kalau ke E8 sudah saya nggak bisa apa-apa, ya nggak? Kalau ke E8 kan pasti ini tuker-tukeran lah dia menteri dia dengan kuda saya gitu. Ya udah, akhirnya saya gerakan kuda saya. Oh enggak, belum. Di sini saya gerakan lagi raja saya ke situ ya, karena kalau kudanya saya gerakin, kalau dari sini saya kuda gerakin, oh itu sudah skakmat ya. Dimakanlah itu. Ya sudahlah, tapi dia nggak ngeh juga. Akhirnya ya sudah, saya skakmat di situ ya, checkmate. Skakmatilah sudah ya. Ini keberuntungan sih sebetulnya, lebih karena faktor luck ya. Oke, itu saja, nambah lagi ilmu ya dan pengalaman. Semoga kita belajar terus, pantang menyerah. Pemain ini melatih kesabaran ya, melatih ketelitian, mengontrol emosi gitu ya, dan juga kejelian, kecerdikan, kejelian dan sebagainya. Banyak kemampuan strategi gitu ya. Semoga menginspirasi. Stay hungry, stay foolish.